Oke Lur, selamat datang di Alur. Sekitar 1 bulan yang lalu, aku sempat membaca sebuah novel historical romance yang berjudul Icarus Has Fallen, ditulis oleh Sea Country dan diterbitkan oleh Martin Books. Buku ini bercerita tentang seorang perempuan mata-mata Amerika yang secara sadar masuk ke labirin kehidupan salah seorang jenderal Nazi bernama Jeprin. Mereka ingkar pada tugasnya karena cinta. Dan selayaknya manusia yang penasaran, aku mencari tahu tentang maksud apa itu Icarus Has Fallen. Di buku ini ditulis kalau Icarus terjatuh itu karena dia sangat mencintai sang dewa matahari atau Elektrona. Tapi benarkah kisahnya begitu? Ini dia kisah mitologi Yunani tentang seorang pemuda yang memiliki ambisi di luar batas, yaitu Icarus. Di Athena, hiduplah seorang seniman, seorang pengrajin, seorang pemahat, atau seorang seniman patung yang tersohor bernama Daidalos. Daidalos ini mampu menciptakan patung-patung dengan pose alami. Bahkan dikatakan Daidalos ini tuh bisa menciptakan patung dengan metode di mana patung-patung yang dia ciptakan tuh berkemungkinan untuk bisa bergerak. Karena saking jagonya, Daidalos pun akhirnya membuka kelas atau membuka praktek pengrajin yang mana dia mulai mengajari orang-orang. Nah, salah satu muridnya adalah keponakannya sendiri, yang mana keponakannya itu diramalkan kemampuannya akan melebihi Daidalos. Nama keponakannya itu adalah Talos. Mendengar hal itu, Daidalos tersinggung dan enggak terima kalau ada orang yang akan melampaui kemampuannya. Apalagi konon katanya Talos ini tuh bisa menciptakan gergaji dan juga kompas. Dengan emosi yang meletup-letup, akhirnya Daidalos ini tuh menghilangkan nyawa Talos dengan cara didorongnya Talos dari atap Akropolis. Karena hal ini, Daidalos pun diasingkan atau kasarnya dia diusir. Daidalos pun pergi dari Athena dan menempuh perjalanan yang panjang sampai akhirnya dia tiba di Kreta. Kepiawaian Daidalos dalam menciptakan seni atau kerajinan tercium oleh Raja Minos yang merupakan penguasa di Kreta. Raja Minos pun memperkerjakannya, dan sebagai imbalan, Raja Minos menghadiahi seorang budak yang merupakan seorang perempuan bernama Naukrate. Daidalos dan Naukrate pun bersatu, dan dari merekalah Icarus lahir. Di sisi lain, di suatu tempat, Poseidon mengirimkan sebuah banteng putih kepada Raja Minos untuk pengorbanan. Akan tetapi, Raja Minos tidak melakukan hal itu dan menyimpan banteng putih itu untuk dirinya sendiri, dan untuk pengorbanan itu, Raja Minos menggantikannya dengan hal yang lain. Poseidon mungkin terasa jengkel dengan apa yang dilakukan oleh Raja Minos, yang mana Raja Minos ini tuh tidak mengindahkan perintahnya. Dengan bantuan Aphrodite, Pasiphae yang merupakan istri dari Raja Minos akhirnya dikutuk. Tapi kutukan yang Pasiphae dapatkan itu tuh bukan berupa kayak simsalabim jadi batu atau jadi katak, lalu ketika dicium kutukan itu hilang. Enggak seperti itu kutukannya. Melainkan kutukan yang didapatkan oleh Pasiphae ini tuh berupa hasrat aneh untuk jatuh cinta secara fisik kepada banteng putih kiriman Poseidon. Untuk memuaskan hasrat tidak wajar itu, Pasiphae meminta bantuan kepada Daidalos untuk menciptakan sebuah patung sapi berongga, yang mana patung sapi tersebut dilapisi oleh kulit sapi asli. Dan dari perkawinan yang tidak wajar itu, lahirlah seorang putra, setengah banteng, setengah manusia, atau lebih dikenal dengan Minotaur. Seperti seorang anak pada umumnya, Minotaur ini mendapatkan kebebasan. Namun, seiring bertambahnya usia, sikap Minotaur ini tuh semakin liar dan semakin buas, bahkan membahayakan. Akhirnya, Raja Minos memerintahkan Daidalos untuk menciptakan sebuah tempat atau sebuah kurungan untuk Minotaur. Bukan sembarang kurungan, Daidalos malah menciptakan sebuah labirin yang konon katanya Daidalos pun sempat kesulitan untuk keluar dari labirin ciptaannya sendiri. Terus kalian tahu gak apa makanan Minotaur? Jadi, makanan Minotaur itu adalah sebuah pengorbanan manusia, entah itu pemuda atau gadis. Jadi diceritakan kalau Raja Minos ini beserta pasukannya berhasil meruntuhkan Athena. Sebagai upeti, Athena
Athena ini mempersembahkan para pemuda dan gadis kepada Raja Minos. Dan Raja Minos mempersembahkan mereka kepada Minotaur. Begitu. Pengorbanan tersebut berlangsung selama bertahun-tahun, sampai akhirnya sekelompok pemuda tiba di Kreta. Dan salah satu pemuda dari kelompok tersebut adalah Pangeran Athena yang bernama Theseus. Nah, Raja Minos itu kan punya seorang anak, yaitu Putri Ariadne. Jadi Putri Ariadne itu memperhatikan Theseus ketika tiba di Kreta. Dan Ariadne ini tuh jatuh cinta kepada Theseus. Terus mereka datang ke Kreta itu mau ngapain? Ya, mereka juga mau dikorbankan kepada Minotaur. Tapi berbeda dengan Theseus. Jadi Theseus ini tuh mempunyai tekad untuk menghilangkan nyawa Minotaur dan mengakhiri upeti. Karena Ariadne ini jatuh cinta kepada Theseus, akhirnya Putri Raja Minos itu membantu Theseus untuk melancarkan aksinya. Tentu saja mereka juga dibantu oleh sang pencipta labirin, yaitu Daidalos. Berbekal segulung benang emas dan nasihat dari Daidalos tentang mengikat benang tersebut di pintu masuk, singkatnya Theseus berhasil menghilangkan nyawa Minotaur dan dia kabur bersama Ariadne dari Kreta. Tentu saja melihat hal ini, Raja Minos bereaksi. Tapi sebelum melakukan pengejaran kepada Theseus dan Ariadne, Raja Minos menyadari sesuatu, kalau hal ini tidak mungkin terjadi kalau tidak dibantu oleh Daidalos. Akhirnya, Daidalos dipenjara, begitu juga dengan Ikaros. Sebagian sumber bilang kalau mereka itu dipenjara di sebuah menara, tapi di beberapa sumber mereka dikurung di labirin yang Daidalos ciptakan itu. Selama penahanan itu, Daidalos berpikir keras dan akhirnya dia mempunyai rencana untuk kabur dari kurungan tersebut, yaitu dengan menciptakan sebuah sayap dari bulu-bulu burung dan lilin. Dengan bakat seniman yang tinggi, akhirnya Daidalos pun berhasil membuat dua pasang sayap, satu untuknya dan satu lagi untuk Ikaros. Akhirnya mereka pun berhasil melarikan diri dari kurungan Raja Minos. Kemudian Daidalos memberikan nasihat atau peringatan kepada Ikaros, yang mana dia nggak boleh terbang terlalu tinggi karena lilin yang merancang sayap itu akan meleleh. Dan Ikaros juga tidak boleh terbang terlalu rendah karena air laut bisa membasahi sayapnya. Awalnya Ikaros amat sangat patuh pada peringatan sang ayah. Tapi ketika Ikaros terbang melewati Samos, Delos, dan Lebintos, Ikaros mulai tidak peduli dengan nasihat ayahnya. Dia mulai terbang lebih tinggi lagi tanpa dia sadari kalau lilin yang merancang sayapnya itu meleleh, hingga akhirnya Ikaros pun jatuh ke laut, tenggelam, dan meninggal. Tentu saja hal ini membuat perasaan Daidalos terluka. Ia marah, ia kecewa, bahkan sempat mengumpat atau merutuki sayap ciptaannya sendiri. Lalu Daidalos pun menguburkan Ikaros di sebuah pulau, dan sebagai bentuk penghormatan kepada putranya, Daidalos menamai laut dan pulau tersebut dengan nama Ikaria. Setelah rela kehilangan Ikaros, Daidalos pun melanjutkan perjalanan hingga tiba ia di pulau Sisilia, dan Daidalos tinggal di istana Raja Kokkalus. Namun Raja Minos itu masih memburu Daidalos. Bahkan tingkat kemarahan Raja Minos itu lebih tinggi kepada Daidalos ketimbang kepada putrinya sendiri yang telah mengkhianatinya. Namun sebelum Raja Kokkalus menyerahkan Daidalos, Raja Minos telah lebih dulu dihilangkan nyawanya oleh putri-putri Raja Kokkalus. Soalnya Raja Minos itu tuh begitu tahu ada Daidalos di istana Raja Kokkalus, dia itu udah mengirimkan armada perang dan siap memerangi. Nah, sementara putri-putri Kokkalus itu ngerasa nggak terima kalau Daidalos pergi dari istananya, karena Daidalos ini tuh udah menciptakan barang-barang indah untuk mereka. Begitu. Nah, berhubungan dengan pertanyaan di awal video tentang Ikaros dan Dewi Matahari atau Alektrona, setelah saya cari-cari di internet, ternyata tidak ada kisah yang berkaitan antara Ikaros dan Alektrona. Bahkan kalau gak salah bisa dibilang hal ini tuh adalah karya fiksi. Jadi kalau zaman sekarang tuh semacam fanfiction. Jadi kayak penulis tuh mungkin berpikir bagaimana kalau Ikaros itu terbang
tinggi bukan hanya semata-mata ingin dilihat hebat atau sombong atau karena ambisinya yang gede, melainkan bentuk perjuangan Ikaros karena jatuh cinta kepada Elektrona. Begitupun dengan kisah Ikaros ini tuh terdapat beberapa perbedaan di beberapa sumber, tapi setelah aku rangkum mungkin ya hasilnya seperti ini. Dan tujuan kisah ini dari sumber-sumber yang aku baca intinya sama, yaitu tentang ambisi atau kesombongan atau tentang nasihat yang tidak didengarkan yang berakhir jatuh terjerambab. Begitu. So, buat teman-teman, bagaimana kisah Ikaros ini? Boleh banget untuk tulis di kolom komentar. Dan untuk next video, kita bahas cerita apa lagi, atau bahas buku apa lagi, juga tulis di kolom komentar. Sekian untuk video kali ini, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, supaya kita bisa berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye!